Kekerasan memang tidak asing di telinga kita semua karena telah banyak terjadi dan membudaya. Di antaranya kekerasan yang sering terjadi yaitu kekerasan secara struktural. Untuk itu kelompok kami kali ini akan menganalisis bagaimana kekerasan struktural ini dapat berkembang di lingkungan kita sendiri. Sebelum masuk dalam permasalahan, alangkah baiknya kita tahu maksud dari kekerasan struktural tersebut. Lalu apa yang dimaksud dengan kekerasan struktural itu? Jawabannya itu kekerasan struktural adalah kekerasan yang diciptakan oleh suatu sistem yang menyebabkan manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam artian kekerasan ini memang tidak nampak karena tidak langsung. Dalam kekerasan struktural ini kita tidak bisa lagi melihat subjeknya. Kita tidak tahu pelakunya. Tiba-tiba suatu kondisi sosial yang terjadi di negara kita menjadi sengsara dan tidak bisa tertolong. Sebagai contoh, kali ini kita akan menganalisis kebijakan pemerintah yang mana dalam hal ini pemerintah berupaya mengimpor beras dari luar negeri, yang mana di Indonesianya pun sendiri sedang musim memanen padi ini. Untuk itu langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan kekerasan struktural yang terjadi di Majalengka tentang dampak pemerintah mengimpor beras. Wacana impor beras oleh pemerintah mendapatkan reaksi beragam dari berbagai kalangan di daerah. Salah satunya dari Ketua DPRD Majalengka, Bapak Edi Anas Junaidi. Menurut Ketua DPRD Majalengka, saat ini rencana impor beras belum harus dilakukan oleh pemerintah karena produk beras lokal masih sangat menggunung dan tidak kalah berkualitas. Ketua DPRD Majalengka berharap pemerintah bisa memanfaatkan beras lokal sehingga petani tidak dirugikan. Ketua DPRD Majalengka menjelaskan, jika impor beras ternyata memang terjadi, tidak menutup kemungkinan banyak petani yang akan bangkrut. Pasalnya, saat ini harga gabah sedang anjlok. Kasihan jika wacana impor beras memang harus dilakukan, ucap politisi PDIP di Majalengka. Ia pun berharap masyarakat atau kalangan pejabat dapat membantu petani lokal agar tetap hidup dengan cara memanfaatkan produk lokal sehingga bisa menjaga kestabilan ekonomi masyarakat. Jika orang Majalengka tidak memanfaatkan beras lokal, khususnya para ASN, pemanfaatan ke petani lokal juga dapat menjaga kestabilan ekonomi masyarakat. Terkait menolak atau tidaknya, hal ini masih dibicarakan, yang artinya saat ini masih menjadi wacana, sehingga dapat memungkinkan ini masih bisa terjadi. Sementara itu, pemerintah berencana akan impor beras 1 juta ton. Rencana impor ini sebagai upaya pemerintah menjaga stok beras untuk memenuhi kebutuhan di sepanjang tahun 2021. Komoditi pangan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia adalah beras, terutama karena beras merupakan bahan pangan dan sumber kalori yang utama bagi sebagian besar bangsa Indonesia, yakni lebih dari 90% dari total penduduk di Indonesia. Usaha tani padi menyediakan lapangan kerja bagi 21 juta keluarga petani dan sekitar 30% dari total pengeluaran rumah tangga miskin dipergunakan untuk membeli beras. Selain itu, beras dalam konsumsi kalori total adalah 54,3% dan berkontribusi sebesar 40% dalam asupan protein. Meskipun pemenuhan kebutuhan beras nasional diupayakan lewat produksi padi domestik,
Tetapi jika terjadi kekurangan pasokan beras, maka impor harus dilakukan. Namun, impor beras diupayakan tidak terlalu besar, mengingat ada hal-hal yang patut diperhatikan. Pertama, pasar beras internasional merupakan pasar yang tipis, sehingga cenderung berfluktuasi dalam hal harga dan kuantitas yang diperdagangkan. Impor yang terlalu besar juga dapat mengakibatkan munculnya pemaksaan politis dari negara eksportir. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh impor terhadap harga beras dalam negeri dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi harga beras dalam negeri, termasuk kebijakan pemerintah. Berdasarkan model ekonometrika yang terbentuk, diketahui bahwa ternyata impor beras secara nyata mempengaruhi harga beras dalam negeri dengan tingkat kepercayaan 15%. Pengaruh tersebut adalah negatif, di mana jika impor beras meningkat, maka harga beras dalam negeri akan menurun. Tetapi responnya inelastis, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Faktor-faktor yang mempengaruhi impor beras secara nyata adalah kebijakan perdagangan, atau penetapan tarif impor, harga terigu, harga beras impor, dan harga beras dalam negeri. Taraf nyata 1%. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, taraf nyata 5%. Dan produksi beras nasional 15%. Faktor-faktor yang mempengaruhi impor beras secara negatif adalah variabel produksi beras nasional, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, harga beras impor, dan harga terigu. Sedangkan faktor yang mempengaruhi impor beras secara positif adalah harga beras dalam negeri dan kebijakan impor beras, di mana ketika impor beras dapat dilakukan tanpa dikenakan tarif impor beras lebih besar daripada ketika tarif impor beras sudah diterapkan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dengan menerapkan tarif untuk impor beras sudah efektif dalam upaya mengurangi volume beras impor yang masuk ke Indonesia. Kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah Indonesia yang bekerja sama dengan pemerintah Thailand pada akhir bulan ini dinilai sebagai bagian dari kebijakan ironis, sebab kebijakan yang merugikan banyak petani di Indonesia itu seling berulang kali setiap tahunnya. Rencana impor beras dinilai kontraproduktif dengan kondisi di lapangan, sebab kini di beberapa daerah di Indonesia sedang berlangsung musim panen raya. Karena itu, persediaan beras nasional masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan domestik. Hal tersebut berdasarkan pada data Kementerian Pertanian bahwa stok beras nasional hingga Mei 2021 diperkirakan mencapai 24,90 juta ton, dan ini pun didorong hasil panen raya yang berlangsung selama Maret-April sekarang. Sementara kebutuhan beras nasional diproyeksikan mencapai 12,3 juta ton. Neraca beras hingga akhir Mei akan surplus sebesar 12,56 juta ton. Maka dari itu kami menganjurkan kepada pemerintah untuk segera membatalkan rencana impor 1 juta ton beras. Sebab Indonesia merupakan negara agraris. Fakta sosio-historis dan budaya pun menunjukkan bangsa Indonesia punya riwayat peradaban agraris yang panjang. Yang mana jika impor 1 juta ton beras ini disahkan atau dijadikan oleh pemerintah, maka dalam hal ini termasuk dalam kekerasan struktural, yang mana kekerasan ini telah tersistem melalui kebijakan pemerintah yang mana mengorbankan dan merugikan nasib petani di Indonesia. Terima kasih.